kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat maghrib Masjid Baitul Muttaqin rahimakumullah yang kami muliakan. Terlebih dahulu tentunya marilah tidak bosan-bosannya untuk selalu kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maghrib malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita, berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan, kita nikmati, dan ada dari sekian banyak nikmat-nikmat tersebut, satu di antaranya kita masih tetap dikaruniai nikmat berupa kesehatan. Hingga dengan nikmat sehat, maghrib malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita, walaupun tadi siang, sore, mungkin sampai sekarang juga masih ada terasa rintik-rintik hujan, tapi tidak menyurutkan langkah kita berangkat dari rumah kita masing-masing menuju rumahnya Allah, yaitu Masjid Baitul Muttaqin, guna memenuhi panggilan Allah atau undangan Allah, laksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan ba'da salat maghrib sampai isya kita bisa bagi waktu dimanfaatkan untuk ngaji bersama-sama atau bareng-bareng, taklim muta'alim seperti yang akan kita laksanakan pada ba'da maghrib malam hari ini. Jamaah rahimakumullah, insya Allah apa yang kita pelajari, kita kaji, ini adalah salah satu bagian amal ibadah kita dalam rangka kita untuk mencari ridhonya Allah. Dan tentu kalau kita melakukan ibadah yang dicari semata-mata ridho Allah, maka tentu ya ibadah tersebut sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah, termasuk juga Rasulnya itu. Dengan begitu insya Allah ibadah yang kita lakukan adalah Allah akan cinta kepada kita itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah atau menjadi Habibullah, Habibnya Allah ya, kita harus ittiba, mengikuti tuntunan dari Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, insyaallah surat Ali Imran ayat 31. Di sana Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kemudian fayafir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum, jika kamu semuanya, ini syarat itu ya, mesti ada jawabnya itu. In kuntum, jika kamu semuanya tuhibbunallah, mengatakan cinta kepada Allah, maka di sini jawabannya fat. Ini fa ini menjadi jawab wajib, fattabi'uni, wajib kamu mengikutiku. Mengikuti siapa ya Rasulullah? Apalagi dalam masalah-masalah ibadah mahdhah itu.
fattabi'uni. Dengan begitu yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kamu. Jadi kalau kita menjadi habibnya Allah, habibullah, kita harus ittiba kepada Rasulullah. Bahkan di sana kita akan diberikan jaminan akan diampuni dosa-dosa kita, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Madzat, ya, Ghafur, Maha Pengampun, dan Ar-Rahim, Maha Welas Asih. Dan apa yang kita kaji ini jamaah rahimakallah sesuai dengan putusan tarji, semuanya merujuk pada ketentuan dalil-dalil baik dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat dia bab mandi besar itu. Jadi sampailah kita pada kitab Tuaro, babnya adalah al-ghuslu, yaitu mandi besar. Mandi besar atau mandi janabat, mandi junub gitu ya. Mandi ibadah mahdoh tentunya ya. Sesuai dengan kaifiyah cara-cara yang ditentukan oleh syariat. Bedanya dengan mandi biasa, jamaah rahimakallah, bahwa mandi yang kita lakukan, mandi biasa sehari-hari, tidak ada aturan-aturan rinci. Bebas kita melakukan. Nyiram bagian mana saja silakan. Menggunakan air misalnya sakar PDW ya tidak ada masalah karena mandi biasa. Tapi kalau sudah bicara mandi besar, mandi ibadah, kita tidak bisa menggunakan cara mandinya sesuai dengan selera kita, kemauan kita. Gaya aturan-aturan kita tidak bisa. Kita harus mengikuti dalil petunjuk tuntunan Rasulullah. Itulah bedanya dengan mandi biasa. Antara mandi besar dengan mandi biasa, di sanalah letak perbedaannya. Di samping tentu niatnya itu. Baik, kita lanjutkan ini langsung dalam kalimat tersebut ada ketetapan atau koror tanji ida tatkala atau apabila ajnab, kalian junub. Salah satu di antaranya menyebabkan junub bi khurujil mani, dengan keluarnya mani. Ini salah satu penyebab kita mandi besar. Sebagaimana dalilnya disebutkan li ayatin wa in kuntum junuban fattaharu. Dan jika kamu ya junub fattaharu, nih fa-nya juga menjadi wajib, maka wajiblah kamu bertoharo atau bersuci atau mandi besar. Kemudian dijelaskan oleh hadis Rasulullah di antaranya sumber dari Abu Hurairah, tapi di sini bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Oleh hadisin innal ma itu, sesungguhnya air adalah air, minal ma itu. Innamal ma minal ma itu. Maknanya jamaah rahimakumullah ini kalimat inaya, kalimat majas. Mandi besar itu karena keluar air. Air apa? Air mani maksudnya begitu. Rawi Muslim bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri. Juga ada riwayat lain rawu Ahmad, Ibnu Majah, wa Tirmidzi, An Ali dari Sayyid Ali radhiyallahu an, qala telah mengatakan kuntu rajulan, dan hadis ini sudah pernah kita bahas pembahasan tentang masalah tentang bal, yaitu al-hadas. Aku adalah seorang laki-laki maddaan. Ini siot mubalaghah. Berarti Ali itu sering mengeluarkan madi. Pasalat Nabi SAW di dalam pembahasan bab ya, hadas ini, Ali enggak tanya langsung kepada Rasulullah, tapi melalui Mikdad, karena alasan Ali malu. Putri Rasulullah adalah menjadi istrinya itu, sehingga dia menyuruh Mikdad. Tanyakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab faqala fil madi, apabila dalam hal urusan madi, cara toharonya al wudu, cukup dengan wudu. Tapi wafil mani, tapi kalau sudah mengeluarkan mani tidak cukup wudu. Di sini harus al-ghuslu. Mandinya bukan mandi biasa tapi mandi besar, mandi wajib, mandi junub.
Juga ada lagi hadis wali hadisin Ummi Salamah indal Bukhari wa Muslim. Dari Ummi Salamah, salah seorang ibunda kita, istri Rasulullah SAW, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dia mengatakan, ya Rasulullah, hai Rasulullah, Innallah, sesungguhnya Allah la yastahi, Allah itu tidak malu-malu minal haqqi, urusan yang benar Allah tidak malu-malu. Fahal alal mar'a itu, apakah juga ada terhadap perempuan al-ghuslu, mandi besar, idza ihtamalat, apa dia mimpi. Qalat, maka Rasulullah menjawab, na'am, iya mandi. Idza apabila ra'atil ma, apabila mimpinya tadi itu kelihatan basah. Jadi yang mimpi itu bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga mimpi itu. Mimpi juga mimpi basah itu. Sama, mandi besar. Itu yang pertama. Yang menyebabkan kita mandi besar adalah karena keluar mani itu. Yang berikutnya, yang menyebabkan mandi besar, awil tikoil kitana ini. Atau bertemunya dua alat kelamin, atau alat hitan. Sunatan itu ya. Kalau ketemu dua kelamin laki-laki perempuan, walaupun ketemunya jamaah rahimakumullah, dua-duanya tidak sampai keluarkan mani, maka tetap wajib mandi besar. Memang di dalam Sahih Bukhari disebutkan, di Sahih Muslim juga begitu, juga ada itu. Awal-awalnya hubungan suami istri ketika tidak sampai mengeluarkan mani, maka tidak ada wajib mandi besar. Hadis tersebut kemudian dimansuk, dihapus dengan hadis yang datangnya belakangan, yaitu hadis ini, idza jalasa ini hadisnya. Apabila duduk, mananya itu duduk adalah berada di atas bainal su'abiyah. Su'abiyah, kalau dilihat di sini yang duduk adalah menggunakan fiilnya laki-laki, perbuatan seorang laki-laki atau seorang suami duduknya atau berada di atas anggota tubuh sang istri. Ini su'abiyah itu adalah anggota tubuh sang istri arba, yang 4. Apa yang 4? Ini cuma kalimat-kalimat kinayah semuanya ini. Enggak langsung vulgar itu ya. Kalimatnya menggunakan kalimat-kalimat majas. 4 anggota tubuh perempuan. Kata ulama diantaranya itu ya paha, kaki, dan macam-macam itu ya. Kemudian perut, dada, dan seterusnya itu. Semua kemudian jahada, kemudian yang laki-laki sungguh-sungguh terhadap perempuannya itu. Ini bahasanya juga majas. Bahasa kinayah itu, enggak terang-terangan itu. Fakot, maka sungguh, wajibah, wajib alaihi, atasnya al-ghuslu. Atasnya ini kemana? Kepada laki-laki, al-ghuslu. Yang wajib laki-laki, tidak. Sama itu, perempuan juga wajib mandi. Walaupun di sini khitabnya, lafadznya menggunakan alaihi, atasnya kepada laki-laki, tapi perempuan juga wajib mandi. Karena tidak dibatasi, kalimat tersebut dibatasi kepada laki-laki saja yang mandi, perempuan juga mandi. Jadi ketika sang suami istri berhubungan ya, maka dua-duanya wajib mandi walaupun berhubungan tersebut tidak disertai dengan keluarnya mandi. Ini hadis yang berikan menghapus hukum dari hadis yang awalnya ketika hubungan suami istri apabila tidak keluar mandi maka kedua-duanya tidak wajib mandi besar. Maka hadis itu dihapus dengan hadis yang turun belakangan seperti ini. Akhrajahu Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma, dan lain dari duanya min hadisin Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah. Jadi inilah yang kedua yang menyebabkan mandi besar, yaitu hubungan suami istri. Yang lain, Muhammadiyah punya pendapat bahwa mandi Jumat adalah bukan mandi sunnah muakkadah atau sunnah biasa, tapi adalah wajib. Kenapa? Karena ini dibahas di dalam kitab mandi besar, mandi wajib, yaitu mandi hari Jumat. Atau arota, atau kalian mau berkeinginan hudur, datang hadir al-Jum'ati untuk sholat Jumat, juga wajib. Di hadisin Ibnu Umar indah Muslim, Ibnu Umar ya,
Di sisi Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala mengatakan Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dalam sabda, "Idza arada ahadukum," apabila ada keinginan salah seorang di antara kamu ayyatil jum'ah untuk datang ke salat Jumat, falyahtasil, maka mandilah. Sama ketika fa di sini dimahami wajib ya wajib. Walaupun sebagian madhab mengatakan mandi besar, mandi Jumat tidak wajib, hanya sekedar sunnah muakkadah itu. Tapi pendapat Muhammadiyah, ya, pendapat inilah yang dipakai Muhammadiyah. Ada lagi hadis lain, walaupun di APT tidak ada, huslul Jum'atu wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat adalah wajib bagi siapa saja yang pernah bermimpi, artinya sudah balik. Berarti laki-laki perempuan wajib mandi Jumat. Hanya tidak dibatasi di sini datang ke Jumat. Berarti boleh jadi sang istri atau perempuan ya, walaupun dia tidak wajib Jumatan, maka mandinya pas hari Jumat juga menjadi keharusan. Bisa mungkin mandinya pagi hari atau mungkin siang hari atau mungkin sore hari, asalkan pada hari Jumat. Tapi khusus bagi laki, lebih khusus lagi ketika datang ke Jumat, ini menjadi keharusan wajib melaksanakan mandi besar. Ada lagi yang menyebabkan mandi besar, kalau ini sudah dijemah itu, ulama-ulama itu sepakat. Au naqid, atau berhenti minal haid, berhenti dari haid. Kalau sudah selesai haid, ya mandi besar. Dalilnya lima dalil sebagaimana dalil yang ditujukan ala wujub keduanya. Nas Al-Quran, wala taqrabuhunna hatta yadhurna, dan janganlah kamu dekati perempuan-perempuan ketika haid sehingga dia bersuci. Faidah atau harna, apabila dia bersuci, kita terjadi khilafiyah. Sucinya ya apa? Sebagian atau jumhur ulama, sebagian besar ulama mengatakan sucinya wanita haid itu mandi besar. Sebagian kecil enggak, kalau sudah berhenti itu sudah suci, bisa dikumpuli walaupun dia tidak mandi besar. Ini khilafiyah. Pendapat siapa itu? Pendapat Abu Hanifah. Walaupun seorang perempuan ya habis haid tidak mandi besar, kalau dia berhenti tidak haid itu bisa dikumpuli, kata Abu Hanifah. Jumhur ulama tidak, kalau dia belum mandi besar tidak boleh dikumpuli. Begitulah terjadi khilafiyah di kalangan ulama madhab. Ada hadis Aisyah, ini lebih rinci lagi, radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Qala telah mengatakan Aisyah, innal Fatimata, sesungguhnya Fatimah binti Abi Khubais, kanat adalah dia seorang wanita tustahaddu, istihadah. Darahnya bukan darah haid, darah penyakit. Fasalah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menanyakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah menjawab, dzalika irqun, itu darah bukan keluar dari darah haid, tapi irqun itu dari urat-urat atau penyakit. Walaisat bil haid, kata Rasulullah, itu bukan darah haid. Faida, apabila iqbala, kalau kamu jumpai al haid, kalau kamu haid, fada'iyah, maka tinggalkanlah as-salat. Kalau sudah haid ya tidak salat. Wa idza abartu, apabila kamu selesai dari haidnya, fahtasili, mandilah kalian, fasolli, dan salatlah kalian. Bedanya apa ini? Ini perempuan yang tahu antara darah haid dengan darah istihadah dan darah-darah yang lain. Ya rahimakumullah. Kalau kita ngaji kitab-kitab perbandingan mazhab, misalnya dalam kitab Ibnu Rushd, apa namanya itu, Bidatul Mujtahid, penjelasannya kita tinggi panjang lebar, ya rahimakumullah. Imam Syafi'i ketika mencermati hadis kata tinggi, bagaimana membedakan? Karena dulu tidak ada alat lem. Dia melitinya itu menyuseu, didilat, ya rahimakumullah. Darah tersebut didilat antara darah haid dengan darah istihadah. Beda memang itu, rasanya beda katanya. Bayangkan itu. Itulah hati-hatinya ulama dalam ketika ingin berijtihad.
Kalau misalnya wanita setiap haidnya datangnya rutinnya 7 hari, lebih 7 hari, waspada itu. Darah apa itu? Jangan dianggap haid itu. Bisa jadi itu darah penyakit. Karena rutinnya haidnya itu tiap bulan 7 hari. Ini lebih 7 hari. Dia harus cermat itu. Gak dinten-intek habisin. Hati-hati itu. Jadi cepat wanita tersebut tanyakan pada ahlinya kalau nggak ngerti pada misalnya ahli-ahli kandungan atau mungkin bidan yang ahlinya itu. Diteliti, dicermati, kemudian mungkin ya di lab lah sekarang itu. Beda ternyata darah haid dengan apa? Darah istihadah. Atau mungkin darah-darah keputihan, darah-darah kuning itu bukan darah haid. Kalau darah misalnya berbarengan, darah tersebut masih keluar terus, maka caranya ada cara sendiri. Apabila misalnya kalau datangnya tadi nyusui bersama dengan darah haid, kemudian haidnya dianggap sudah selesai, darah masih terus mandi, mandi besar, lakukan sholat. Tentu di sini nyusui pakai pembalut, walaupun darahnya mengucur itu bukan darah najis, bukan darah haid, tetap sholat saja itu. Nanti misalnya kalau misalnya waktunya sholat ke sholat lain, walaupun mungkin dia tidak batal, maka wudhu lagi. Wudhu lagi, kemudian darahnya dibersihkan, kemudian pakai pembalut supaya nggak netes darah istihadah tersebut. Begitu seterusnya karena darah penyakit. Jadi begitu ya caranya itu. Ada lagi yang menyebabkan ya wanita ini, terutama wanita ini, mandi besar, awi nifas, nifas itu darah wilada, darah kelahiran anak. Ini waktunya memang tidak sama antara ibu yang satu dengan perempuan yang lain. Waktunya kadang-kadang juga beda, ada mungkin 30 hari, ada yang 40 hari, mungkin ada yang lebih. Kalau sudah selesai nifas, maka wajib mandi besar. Dalilnya sebagaimana faktasil ini. Oh, dalilnya sebutnya tadi di atas tadi itu ya. Kemudian cara-caranya, kita lanjutkan caranya ini. Waliyahdasil maka basuhlah, wabda dan awalilah cara basuhnya bil ghusli dengan basuh yadaika. Kedua tangan dulu dibasuh. Lebih-lebih misalnya kalau kita bangun dari tidur, andai kata kalau panjenengan tidak mandi besar pun tidak boleh panjenengan dari tidur langsung tangannya dicemplungnya di air, tidak boleh digerocok di luar beding atau di luar bejana itu. Baru kemudian dimasukkan ke air gitu. Walaupun panjenengan nggak mandi besar, apalagi mandi besar, dicuci tangannya. Tidak disebutkan kalinya itu berarti cukup sekali saja. Apalagi kalau kita melihat keterangan dalil di hadis Aisyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena adalah ida istaghsalah. Apabila Rasulullah mandi minal janabah, ini lebih jelas lagi, mandi bukan mandi biasa, mandi wajib. Yabda'u, beliau mengawali, diawali fal yaksil, membasuh, maka membasuhlah yadai kedua tangannya, summa baru kemudian di sini menggunakan summa, kemudian yufrihu dituangkan biyamini, maksudnya mengambil air dengan tangan kanannya, air tersebut dituangkan dengan tangan kanan, dituangkan kemana? Ala simali, ke tangan kirinya, wayang silu, maka dibasuhlah farjau, kemaluannya. Jadi mengambil dengan tangan kanan, ya airnya tadi itu, kemudian tangan kiri itu memegang kemaluan, ya maka air yang dalam tangan-tangan tadi disiramkan ke kemaluan. Di sini tidak sebutnya berkali-kali, maka cukup sekali saja. Cuma kemudian yatawaddo, kemudian berwudu Rasulullah. Wudu beliau li sholati, sebagaimana wudu ketika mau sholat. Selesai wudu, summa yakhudu, kemudian bila mengambil mak, yaitu air. Air tersebut wa yudkhila, kemudian airnya dimasukkan asabi'u dengan jarinya fi usul sya'ar, di pangkal-pangkal rambut. Hatta hingga idaro apabila sampai kelihatan angkot istabbaro, sehingga pangkal-pangkalnya kelihatan terasa basah di patak-patak rambut. Afana Rasulullah mentuangkan atau menyiramkan air ala rosi di kepalanya. Salasan hasayatin, 3 kali tuangan. Bagaimana caranya? Diabetes tidak disebutkan insya Allah. Tapi di dalam Bukhari, di Muslim juga ada. Cara menuangkan kepala adalah bagian kanan dulu, kemudian kiri, baru tengah itu. 3 kali.
Dan Rasulullah boten ndami cedhuk dengan tangannya itu disiram kanan, kiri, kemudian tengah. Gak gawe cedhuk. Cuma baru kemudian afadha kemudian menuangkan ala sairi jasadi, kemudian dituangkan ke seluruh tubuhnya itu. Tubuh yang mana? Hadis Aisyah yang lain selalu Rasulullah mengawali anggota tubuhnya kalau ada bagian kanan, yang kanan dulu. Cuma Rasulullah kemudian Rasulullah membasuh rijlai baru basuh kedua kakinya. Akhraju Bukhari wa Muslim. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Nah inilah. Di sini niatnya tentu niatnya adalah dengan niat mandi besar ya karena Allah. Boten perlu misalnya nawaidul husla itu ya, rafil apa namanya? Hadasil akbar itu boten. Enggak usah ngoten ya. Karena tidak ada tuntunannya, tidak ada dalil perintah contoh ngoten itu. Aku niat ingsun mandi besar, mandi dengan mengangkat hadas besar boten usah ngoten niku. Mandi semua ibadah kita niatnya itu adalah pekerjaan urusan hati kita. Dalilnya secara umum hadisnya sudah kita bahas awal-awal innamal a'malu binniyati. Sebagaimana disebutkan yang di depan, hadisnya panjang itu. Insya Allah menggunakan riwayatnya, lafadznya adalah Bukhari itu. Kemudian summa ini, kemudian ini tadi ya, hadisnya tadi sambung urutannya ya, summa kemudian isil basula farjid yaitu kemaluan kalian bisimali dengan tangan kirinya. Padahal gua dan membasuhnya tadi digosok-gosok fil ardi tangannya maksudnya. Gaduluka fil ardi au mayakum. Ini maksudnya setelah dicucikan kemaluan tangannya digosokkan ke bumi atau yang lainnya yang ada makomia di tempatnya. Maksudnya misalnya kalau di titik tidak ada pasir, tidak ada tanah, ya mungkin tembok itu sejenis itu yang maksudnya sama dengan pasir, sama dengan apa tanah itu digosokkan di sana. Bahkan hadisnya menggunakan itu bisyadid keras gosoknya itu Rasulullah ketika itu digosokkan ke tanah. Di hadisin Maimunah, hadis Maimunah ini salah seorang ibunda kita istri Rasulullah inda syaikhaini diriwayatkan oleh dua syekh yaitu Imam Bukhari Muslim. Summa kemudian afragha ala farji kemudian Rasulullah menuangkan di atas maksudnya kepada kemaluannya wa salahu dan Rasulullah mencuci kemaluannya bisimali dengan tangan kirinya. Nah ini summa dorba kemudian tangan kirinya diusapkan atau digosokkan dia dengan dengan bumi itu. Wa fi riwayatin wa masakha biturab dan mengusapnya dengan debu atau dengan pasir gitu. Cuma kemudian tawaduk kemudian berwudulah kama tuqaddima sebagaimana cara yang ditentukan di depan. Cuma kemudian setelah wudu khudil ma' manggil air wadkhol dan masukkan air zub aso bi aso dengan jari kalian di usul di pangkal-pangkal rambut bisain minat tip bisain dengan sesuatu yang ada wangi-wangian. Mari ada perlu dicermati hadis tersebut ya rahimakallah ketentuan tersebut atau ketetapan hadis nanti ada penjelasan hadisnya di belakang itu. Di hadis Aisyah karena ada Rasulullah SAW ida istasala apabila Rasulullah mandi minal janabah da'a beliau minta bisa dengan suatu nahwul khilafah tempat seperti tempat air yang ada airnya fa'akhoda kemudian mengambil bikafe mengambil dengan telapak tangannya bada'a bisikin kemudian mengawali dengan sebagian rosi ya ini lalu kepalanya yang kanan summa yusra ini kemudian yang kiri jadi yang kanan dulu kemudian yang kiri summa khodal kemudian mengambil air faqala bima ala ras kemudian mengambil menuangkan ke kepalanya yaitu bagian tengah. Akhraju Syaikhan diriwayatkan oleh Wasyek yaitu Imam Bukhari Muslim. Dari Aisyah lagi, Aisyah anal asma sehingga asma sa'alat Nabi sallallahu alaihi mahid tentang mandi haid, perempuan haid. Faqala maka Rasulullah ya'khudhu ihdakun ambillah salah seorang di antara kamu perempuan airnya wasidrotaha itu dan air bercampur daun bidara. Ini perempuan khusus perempuan yang haid. Waktu harna kemudian bercucilah. Waktu silun dan baguskanlah tuhur cara bersucinya itu. Suma tasubbul ararus kemudian tuangkanlah air di atas kepalanya. Pada tuluku dalkan syadidat
maka gosok-gosoklah dengan gosokan yang sangat keras. Hatta tabel huwa su'ul roksi, sehingga sampailah kepalanya itu basah semuanya itu. Sumata soba aliyal ma, kemudian basuhlah, tuangkanlah air ke atasnya. Sumaya khudu, kemudian ambillah farsa, ambillah kapas. Mumaksikahu, kemudian diusapkan kapas tersebut. Diusapkan kemana? Ke rambut? Tidak. Inilah dalil yang digunakan majelis tarjih. Hadis ini menggunakan wangi-wangian tadi, jamaah rahimakumullah, digunakan untuk sampuan. Tapi hadis ini fursai boten, kapas itu bukan diisapkan di kepala, tapi di tempat wanita yunsewu yang warheadnya itu ya farjinya itu. Fatudohir biya, kemudian sucikanlah biya itu dengan kapas tersebut, kemaluannya. Catatan kami, mari kita lihat. Nah, hadis dari Aisyah di atas, jamaah rahimakumullah, di dalam Sahih Muslim nomornya ada 332, nomor kurungnya itu 61, karena 60 itu ada hadis lain dari Aisyah. Imam Muslim menyebut hadis tersebut di dalam kitabnya, disebut bab istihab. Istihbab. Sangat disukai istimal menggunakan al-mughassalah, perempuan-perempuan yang mandi besar bilal haid, dari mandinya haid. Farsatun, yaitu menggunakan kapas. Kapasnya tidak hanya kapas saja, tapi di sini dikasih minyak, dikasih minyak wangian. Bukan kapasnya itu diletakkan di kepala, tapi fi maudidam, di tempatnya darah, darahnya ya darah haid tadi, bekasnya darah haid di kemaluannya. Itulah catatan kami ya rahimakumullah. Semoga kami ada waktu menulis ya dengan catatan tersebut, bahwa dalil tersebut tidak tepat digunakan di APT kalau misalnya mandi besar ya, kemudian rambutnya menggunakan wangian-wangian tadi itu diletakkan sebagai sampo, bukan. Khusus hadis tadi itu adalah dikaitkan dengan masalah perempuan sehabis haid, kapas pakai wangi-wangian, kemudian wangi-wangi tersebut kapasnya ditempelkan di tempat keluarnya darah, yaitu di kemaluannya itu. Catatan lagi dari kami, dari hadis Aisyah ini, mari kita lihat. Aisyah Nabi SAW, karena idza iktasala milal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi. Rasulullah ketika mandi besar mengawalinya, diawali dengan membasuh kedua tangannya. Summa yakhuru, kemudian dituangkan diami dengan tangan kanannya ala simali, kepada tangan kirinya, fayaghsilu farjahu, kemudian Rasulullah membasuh kemaluannya. Summa yatawadda Rasulullah wudunya di salati salat. Summa yakhudha, kemudian bi air ma wa yakhilal asabi'a fi usuli saat. Airnya dimasukkan di pangkal-pangkal rambutnya itu. Hatta idaro'a angkot istabara, kemudian sampai kelihatan pangkal-pangkal basah semuanya. Afana alas, kemudian dituangkan air di atas kepalanya salasan hasayatin, 3 kali tuangan. Sumafada, kemudian menuangkan ala syair jasadi, kemudian dituangkan di dalam seluruh tubuhnya itu. Sumafada, kemudian dia membasuh kedua kakinya. Hadis yang kedua dari Maimunah ini. Ada cerita lain. Hadisnya panjang, kami ambil kalimat summa tawaddo. Kemudian Rasulullah wudu auli sholati. Wudunya seperti sholat. Tapi dengan catatan oleh Maimunah, ghaira rijlahi. Yang tidak sama dengan sholat adalah kakinya, kata Aisyah, kata Maimunah. Kaki Rasulullah ketika itu pada waktu saat wudu tidak dibasuh, dibiarkan saja itu. Cuma kemudian afadul ma, kemudian Rasulullah menuangkan air ala jasadi. Jasadi kedur summa tanajja. Kemudian Rasulullah membersihkan. Salah, kemudian Rasulullah membasuh qudamai, baru Rasulullah membasuh kedua kakinya. Jadi jamaah rahimakumullah, catatan kami ada 2 tadi tentang masalah wudu seperti sholat. Kalau di APT begitu, kemudian hadisnya hanya 1, seperti Aisyah tadi, persis seperti sholat, monggo tidak apa-apa panjenengan. Persis sama dengan sholat tidak apa-apa. Kalau panjenengan misalnya hadisnya Maimunah, misalnya tidak sama persis dengan sholat, yang beda itu kakinya, ya monggo silakan. Ya, makanya kata ulama-ulama, dua-duanya ini tidak ada pertentangan, sama-sama bisa diamalkan dua-duanya. Tidak ada pertentangan. Menggunakan hadisnya Aisyah tidak apa-apa, menggunakan hadisnya Maimunah juga tidak apa-apa. Gitu ya. Ini catatan-catatan kami, mandi besar, caranya begitu. Ini juga menjadi catatan kami. Ba'da nakdihi, ini perempuan khusus ini. Setelah rambutnya dilepas.
Di hadits Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha menyampaikan kepadanya, wa kanat haidon ketika itu haid. Al-qudi lepaslah sya'rika, sa'raki itu, sa'roki itu, rambut kalian, wahtasili dan mandilah besar lagi. Ibnu Hajar bi isnadin sahih. Catatan kami ya Allah, menurut jumhur ulama, wanita tidak wajib menguraikan rambutnya atau melepas rambutnya yang dikepang atau terikat. Namun yang terpenting air diguyurkan mampu basahi seluruh kulit dan rambutnya. Akan tetapi bila tidak menguraikan kepangan rambut tadi ya, menjadi penggalang maksudnya air ke seluruh rambut dan kulit kepala, maka wajib bagi wanita menguraikan rambutnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah istri Rasulullah SAW. Qultu ya Rasulullah inni imra'atun asadus dhafar. Ya Rasulullah, saya perempuan yang rambutnya itu adalah suka dikepang di kepala, maksudnya digelung. Fangkudu li ghasih, maka lepaskanlah ketika mandi janabat. Maksudnya ini pertanyaan. Fa'an kudu, apakah kami melepas rambutnya ketika mandi besar? Qala Rasulullah, la tidak. Innama yakfika, sunya cukup bagi ayyan taksi ala rasika, cukup menyiramkan air di atas kepalanya salah 3 kali tuangan. Cuma tufida ini alaika bil ma, kemudian disiramkan ya di atas kepalanya tadi semua airnya. Atau tidur kemudian bersucilah itu. Jadi itu ya. Bahkan di Muslim, di penjelasannya juga banyak tentang masalah hukum wanita di Muslim di sini melepas rambut. Babul hukum dhafairul mukhtasali. Perempuan melepas rambut ketika mandi besar. Ibu Aisyah menceritakan hadis dalam Sahih Muslim ketika mendapat cerita Ibnu Umar merintahkan ibu-ibu, kalau dibaca semuanya kan dalilnya itu. Qala balagha Aisyah an Abdullah bin Umar. Ketika sampai berita kepada Aisyah dari Abdullah bin Umar, ya'mur nisa, memberitakan wanita-wanita, idza istasanna, apabila wanita mandi besar, ayang yukda yorsa, kemudian disuruh merintahkan melepas rambutnya itu. Faqalat Aisyah mengatakan, ya ajaban Ibnu Umar, saya heran kepada Umar. Ada yang nisa, perintah seperti ini kepada wanita itu. Itasan apabila wanita mandi besar, ayang kodor rasa, kemudian disuruh melepas rambutnya itu. Afala ya'muruhunna ayaklikan, harus, apakah lebih baik wanita suruh nyukur rambutnya, suruh gundur rambutnya? Kata Aisyah begitu, komentar Aisyah itu. Laqad kuntu, sungguh aku ketika aktasi ana wa Rasulullah menisahkan min ina'i wahid, dalam satu bejana, wala uzidu an afira ala rasi salasan ifra. Jadi cukup Rasulullah ketika itu merintahkan kepada kami enggak suruh melepas rambutnya, suruh nyiram saja 3 kali di atas kepalanya ketika kami mandi bersama-sama Rasul dalam satu bejana. Begitu jawaban Aisyah ketika mendengar berita sampai kepada Aisyah, Ibnu Umar merintahkan wanita-wanita kalau mandi besar rambutnya suruh melepas semuanya. Akhirnya Aisyah membantah seperti itu. Lebih baik kenapa Ibnu Umar nggak suruh gondol saja wanita itu, potong rambutnya itu. Begitu kata Aisyah itu. Ini lebih soheh di Muslim. Ya, monggo. Makanya jumhur ulama mengatakan begitu. Ini komentar catatan kami. Ya. Sudah selesai ini. Dengan 3 kali siraman tadi sudah jelas, kemudian ma'adalki digosok-gosok ini. Diawali yang ini nomor 44, diawali yang kanan, kemudian kiri itu ya. Sudah kita bahas tadi. Nah, ini yang penting kadang-kadang kita tidak perhatikan. Walau ini bedanya mandi besar itu ada ukuran-ukuran airnya digunakan, enggak sakar bede. Walau si ojo berlebih-lebihan fil istima'imal dalam menggunakan air. 5 rawa Anas, karena riwayat Anas karena Nabi SAW ya adalah yahtasilu, Rasulullah mandi besar isok satu sok. Satu sok itu tidak ada 5 liter Rasulullah. Tapi sempurna Rasulullah mandiri, tidak ada 5 liter. Coba kalau kita itu. Sampai ilah khamsati amdad, sampai 5 mud. 5 mud apa 5 mud? 5 mud tidak ada 5 liter. Oh, 1 mud itu tidak ada 1 liter. 1 mud tidak ada 1 liter. 1 liter kurang, sekitar 3,2/3 liter itu. Tidak ada 1 liter. Bayangkan Rasulullah cukup mandi besar. Wah, tahu dan Rasulullah wudu bil muti. Kalau wudu Rasulullah 1 mut sudah cukup. Bayangkan itu. Kita wudu 1 mut cukup, luar biasa panjenengan itu. Ini Rasulullah itu. Makanya panjenengan saya udah menggunakan keran walaupun airnya banyak. Ojo buka keran, dibuka banter-banter, jangan.
dibuka pelan-pelan. Kami mendapatkan apa? Di media sosial ada seorang perempuan ya, salut kepada Masjid At-Tanwir kalau nggak salah di Jakarta itu. Masjid yang super modern, canggih itu. Air wudhunya dikelola lagi, bisa dibuat diproses lagi, bisa menjadi apa namanya sisa wudhunya itu. Dan keran-kerannya itu otomatis airnya itu, nggak buka terus begitu. Luar biasa itu. Masjid Muhammadiyah di Pusat. Salut jadi. Ya begitulah caranya hemat air, cara berwudhu, nggak sembrono. Karena aturannya sudah jelas. Begitu dulu, monggo kalau ada yang mau tanya silakan. Panjenengan Yusewu bedakan mandi besar dengan mandi biasa. Catatan yang paling akhir sebelum kami buka, ya, tanya jawab. Kalau panjenengan ingin mandi besar, tapi mungkin ingin sabunan atau menggunakan sampo, maka sampo sabunan itu adalah mandi biasa. Ini bisa dilakukan di luar mandi besar. Mungkin ya, bisa setelah mandi besar atau mungkin sesudahnya. Sebelumnya dan sudahnya itu. Kalau sudahnya, masalahnya kalau sudahnya kalian sudah wudhu, Aisyah mengatakan ketika ditanya apakah habis mandi besar pakai wudhu lagi? Lah tidak. Lah wudhu abadal husli kata Aisyah, tidak ada wudhu lagi setelah mandi besar. Lah kalau misalnya panjenengan habis mandi besar, kemudian mandi biasa, pakai sampo, pakai sabun, otomatis yang namanya ya sabunan itu adalah paham tarjamah Muhammadiyah, menyentuh kemaluan batal. Lah itu persoalannya. Sabunan lagi, mandi biasa lagi, mandi bukan mandi wajib. Gosok-gosok badan dengan sabun, tangannya akhirnya juga menyentuh kemaluan. Paham Muhammadiyah batal, masalahnya itu. Butuh lagi dari panjenengan. Maka hemat kami adalah kalau panjenengan ingin mandi besar, kemudian juga di samping mandi besar, kepingin sabunan, pakai sampo, otomatis nonton itu supaya hemat, ya hemat segala-galanya. Mandi biasa dulu lebih dahulu, siraman biasa, tidak ada aturan-aturan, grojok biasa, sampuan juga sampuan biasa, baru laksanakan mandi ibadah sebagaimana urutan-urutan tadi itu. Begitulah insya Allah yang selama ini kami lakukan konten itu. Gitu, monggo silakan kalau ada yang bertanya silakan. Pak, silakan. Oke. Kalau mandi besar untuk haji atau umroh, mandinya untuk ikhram. Mandinya mandi sebelum ikhram itu boten nopo-nopo, Bapak. Mandi sebelum ikhram itu boleh, mandi menggunakan sabun, wangi-wangian juga boleh. Nanti kalau sudah ikhram, ya mandinya menggunakan sabun, karena sabun ada parfumnya, ada harum-harumnya, boten angsal. Mandi biasa saja, tidak usah pakai sabun-sabun yang ada wanginya. Atau sampuan yang ada bau wanginya ketika ikhram boten angsal. Selama ikhram panjenengan boten angsal tidak boleh. Karena apa? Karena sabun rata-rata memang ada parfum bau harum. Tadi boleh, Pak. Caranya tadi saran kami kalau panjenengan menggunakan sabun, sabun tersebut digunakan di luar mandi janabat. Kenapa? Nanti siramannya kan banyak, membersihkan busa-busa untuk apa di tubuh kita. Padahal mandi besar siramannya dibatasi, airnya dibatasi. Tidak menggunakan air sebanyak-banyaknya. Gunakannya air sehemat-hematnya kalau mandi janabat, mandi besar, mandi wajib. Maka saran kami kalau panjenengan misalnya kalau mandi besar, dahulu ya mandi biasa dulu menggunakan air, ya terserah panjenengan. Mungkin saat jeding di tanah dewi ya gak apa-apa, itu mandi biasa. Gak ada aturannya itu. Gunakan sampo boleh ya. Di luar itu semuanya. Sabuan juga boleh. Baru setelah itu diawali dengan ritual istilahnya. Ritual mandi ibadahnya ya tadi prosesnya tadi itu. Diawali dengan tadi awalnya itu. Oke?
Miriam lagi begini, cuci lagi begini ya. Kemudian mengambil air, siramkan ini ke kemaluan dan kain ini digosokkan tembok-tembok itu yang ada seperti apa pasir atau tanah, baru wudhu. Kalau menggunakan Aisyah tadi wudhunya seperti wudhu sholat persis. Hatinya Maimunah enggak sama dengan sholat, hanya beda di kakinya saja, gitu ya. Kemudian baru mengambil air, dimasukkan pangkal-pangkal rambut. Kalau sudah terasa pangkal-pangkalnya ini, patak-pataknya terasa basah, baru menyiram. Rasulullah bukan menyiram menggunakan gayung, yang kanannya, tangannya ini kanan, kemudian kiri, baru tengah itu. Baru menyiram ke seluruh tubuhnya, kanan dulu. Kalau menggunakan gayung misalnya atau shower, kalau dirasakan sudah terasa, ya sudah, nggak usah banyak-banyak. Yang kanan, yang kiri, baru kemudian kaki, kanan dan kiri. Andai kata kalau panjenengan gayung pakai satu cidukan sudah cukup itu kanan ya, kemudian kiri ya sudah, kemudian maka Rasulullah pas itu kalau menggunakan sampai 5 but itu, atau satu sok itu sampai 5 but sudah cukup Rasulullah, sempurna mandi besar. Oke, begitu oke. Begitu caranya. Setelah itu panjenengan sholat tidak apa-apa. Kecuali kalau panjenengan pas mandi besar kentut, nah beda lagi. Nanti sehabis mandi besar panjenengan butuh ya. Begitu ya. Oke. Paham Mbak ngerti? Monggo yang lain barangkali ada yang mau silakan. Kalau ada lagi monggo silakan. Ini mau teruskan tayamum, ini waktunya sudah mepet. Kemudian kami berikan penjelasan sedikit tentang masalah mandi Jumat tadi. Ada banyak pertanyaan ditujukan kepada kami, bagaimana kalau misalnya saya kan tidak bisa mandi di kantor, iya memang bukan kantornya sendiri, rata-rata kan kantornya kantor bersama itu, kecuali kalau dia punya kantor sendiri ya, bosnya itu atau jeragannya itu, punya kamar mandi sendiri, bisa mandi di kantor itu. Bagaimana caranya ya? Caranya mandi pagi hari ketika berangkat ke kantor, niatilah di sana mandinya mandi janabat, mandi besar untuk Jumatan. Ya sudah, selesai. Tidak ada masalah itu. Sehingga panjenengan tidak mengabaikan perintah mandi Jumat. Tapi kalau misalnya pagi hari mandi biasa, nggak mandi wajib, nanti di kantor misalnya Jumatan nggak mandi, ya panjenengan mengabaikan perintah umum. Ya. Bisanya pagi hari, yaitu lakukan mandi Jumatnya, mandi besarnya pagi hari, nanti berangkat ke kantor ya sudah, namanya di kantor nggak bisa mandi besar ya sudah, datang ke Jumatan ya hanya sekedar Jumatan ya bisa mandi ya otomatis, cukup butuh saja itu. Karena kantornya bukan milik kita sendiri, ya. Kita bukan jeragan, nggak punya kamar mandi sendiri ya sudah, cukup mandinya pagi hari, kemudian pagi hari tadi niatan mandinya juga mandi wajib seperti mandi sebagaimana keterangan tadi di atas. Ya sudahlah, sudah diniati begitu. Ya, jadi itu. Jadi panjenengan akhirnya tidak mengabaikan perintah terkait dengan masalah mandi besar pada hari Jumat. Demikian sebagai tambahan kami. Monggo kalau ada yang mau dibahas, monggo silakan. Yang paling akhir jamaah rahimakumullah, walaupun di APT tidak ada, di Muslim ada, dan ini di Bulu Maram insya Allah ada hatinya. Saat itu Maimunah memberikan handuk, kalau bahasanya hati mindil itu sapu tangan artinya itu, manduk, untuk sebagai apa? Bahasa-bahasa di tubuhnya itu sebagai anduan itu. Rasulullah ditolak handuk tersebut. Lantas Rasulullah membersihkan sisa air yang di badannya itu dengan tangannya itu, bersihkan. Begitu Rasulullah. Nah, monggo kalau panjenengan melaksanakan sempurna walaupun di APT tidak ada, karena hatinya ada sohe, di bulu maru juga lengkap, lebih lengkap lagi, monggo diamalkan, bagus. Jadi sehabis mandi besar, membersihkannya nggak langsung anduan, tapi dibersihkan dengan apa ini? Sisa-sisa yang apa airnya ini nempel di badan kita, di tangan kita ini. Nah, kemudian silakan anduan, dan seterusnya monggo silakan. Begitu tambah dari kami. Cukup? Masih belum bisa ya? Kami lanjutkan masalah tayamum ini. Derek? Belum? Bisa? Belum? Oh iya sudah. Habis. Ya, karena sudah bisa, ya otomatis kajian malam hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, ya rahimatullah, bisa menjadi
tambahan ilmu, berikan pencerahan kepada kita, dan berikan penguatan paham keterjang kita terhadap ibadah-ibadah yang mungkin selama ini yang sudah sama dengan APT, alhamdulillah, tapi barangkali di antara jamaah yang belum sama, monggo. Setelah kita kaji seperti ini, monggo kita takdim, kita hormati keputusan organisasi yang tentu kita amalkan. Apabila ada yang keliru khilaf kami nyampaikan, ya sebagai manusia biasa yang banyak salahnya, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.